Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 10 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah ketika kejujuran menjadi langka, maka Al-Quran menjawabnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kejujuran adalah modal utama ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Apabila kita berkata jujur, maka hidup kita menjadi lebih tenang dan tidak perlu takut kebohongan kita akan terbongkar. Sebaliknya, manakala kita berbuat bohong, justru menimbulkan drama, menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan tidak ada hasilnya. Dan berpegang teguh kepada kebenaran dan kejujuran serta menjauhi orang-orang munafik dan pembohong adalah hal yang sangat baik. Marilah kita renungkan betapa Al-Quran mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, surat 9, Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Wa kunu ma'as shadiqin, ya, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar dalam hal iman, menepati janji. Untuk itu kalian menepati kebenaran. Apa maksudnya ayat ini? Yang pertama, bahwa ayat ini menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman diperintahkan untuk selalu taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian yang kedua, ayat ini memberikan kejelasan tentang perintah untuk senantiasa kita itu hidup bersama orang-orang yang benar, untuk senantiasa hidup bersama orang-orang yang berkata jujur, untuk hidup bersama orang-orang yang selalu berbuat jujur apa adanya, ya. Ini artinya apa? Seorang mukmin, bahwa kita harus senantiasa berada di dalam lingkungan orang-orang yang jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga, ayat ini memberikan penekanan bahwa kejujuran itu adalah bukti daripada keimanan kita. Jadi ayat ini juga menegaskan bahwa kejujuran merupakan salah satu bukti daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita bekerja atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, minimal di dalam rumah tangga kita, kepada istri,
kita bersikap jujur kepada anak-anak kita untuk ajarkan untuk senantiasa berkata jujur. Di lingkungan pekerjaan, seorang pemimpin juga untuk memberikan keteladanan, berkata dan bersikap jujur agar anak buahnya juga seperti itu. Di lingkungan sekolah, kita harus memberikan keteladanan kepada anak-anak kita tentang pentingnya kita berkata dan berbuat jujur. Jadi nilai ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya itu kita hidup berjemaah. Jadi ayat ini mengisyaratkan jadi pentingnya untuk tidak sendirian, melainkan berkelompok, berjemaah, dan berpegang teguh kepada kebenaran dan kejujuran serta menjauhi orang-orang yang berbuat bohong. Jadi itu kalau bersama-sama berjuang, berkelompok, berjemaah, maka itu jauh lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad juga memberikan keteladanan di dalam berkata jujur, di dalam berbuat jujur. Bahkan Nabi atau Rasulullah itu menjadikan kejujuran itu sebagai asas daripada setiap kebaikan yang dia lakukan. Jadi Nabi tidak pernah bohong. Jadi beliau mengatakan apa adanya, sekalipun perkataan yang dia sampaikan kepada orang lain menyakiti perasaan orang lain. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya, hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran itu membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan senantiasa membawa kamu kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kita untuk bersikap bohong, karena kebohongan akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa kita ke dalam neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, di zaman sekarang ini yang serba canggih, yang serba modern, semoga kita masih menjumpai orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan andai kata kita semua adalah orang-orang yang jujur dalam kehidupan kita, betapa indahnya kehidupan ini, betapa berkahnya kehidupan ini, betapa tentramnya kehidupan masyarakat, manakala masyarakatnya adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang selalu berbohong dan mencari kebohongan, maka akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian, untuk berkata dan bersikap jujur ini, itu tidak lepas daripada jiwa kita, kolbu kiri kita. Bagaimana kita harus mengatur istiqomah kita dalam beribadah. Jadi berkata jujur itu tidak serta-merta datang dalam diri kita, tetapi harus dilandasi dengan apa itu jiwa kita yang suci, jiwa kita yang bersih, jiwa kita yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Lalu Allah turunkan cahayanya, Allah lindungi orang itu. Maka
Allah berikan kemampuan orang itu untuk senantiasa berkata dan bersikap jujur. Jadi orang jujur itu tidak timbul daripada orang yang cerdas otaknya, orangnya pintar, tidak, tetapi timbul dari kolbunya, timbul dari jiwanya yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa beramal soleh dan berdoa atau ibadah-ibadah yang lainnya. Dan juga ketika itu orang itu dikendalikan oleh kolbu kirinya, oleh jiwanya, tidak dikendalikan oleh fuad, kolbu kanan maupun fikirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, seorang muslim yang mengimani Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah atau Nabi Muhammad sebagai nabinya, dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, maka Allah jamin haram hukumnya orang itu masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda yang artinya, tiada seorang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kejujuran di dalam hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap neraka. Subhanallah, betapa kejujuran itu mahal harganya. Orang yang jujur pasti orang itu membawa kebaikan, pasti orang itu tenang, pasti orang itu akan hidupnya damai, pasti orang itu akan sukses. Sementara orang yang suka berbohong pasti hidupnya tidak nyaman, ya. Pasti hidupnya itu tertekan, pasti hidupnya itu susah, dan orang itu tidak akan pernah bahagia, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kejujuran akan memberikan ketenangan. Kenapa memberikan ketenangan? Memang kodratnya manusia itu sesuai dengan kodrat manusia. Dan ketenangan itu sebetulnya Allah yang kasih karena kita bersikap jujur. Maka dzabal fuadu mar'ah. Surat An-Najm ayat 11. Jadi fuad yang berada di dalam jiwa itu berkata apa adanya. Jadi yang menggerakkan kita untuk bersikap jujur itu sebetulnya fuadnya. Ketika pendengaran, penglihatan batinnya menangkap ayat-ayat Allah, lalu dia sangat respons sekali. Nah, kalau fuadnya tertutup karena malas beribadah, karena malas mengingat Allah, maka dipastikan orang itu tidak akan pernah jujur, karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti godaan setan dan kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia. Kebohongan akan mengakibatkan kebimbangan, kegalauan. Jadi orang yang bohong atau tidak jujur itu pasti gelisah, ya. Jadi dia merasa bahwa ada sesuatu yang disimpan, khawatir orang lain tahu atau kebongkar. Dan kebohongan satu kali akan memunculkan kebohongan berkali-kali. Dan pasti orang itu akan tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena berbohong itu bertentangan dengan sifat fitrah manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita menjadi renungan bersama. Marilah kita tingkatkan ibadah kita lebih istiqomah kepada Allah, berzikir kita lebih khusyuk kepada Allah, beramal soleh kita rajin, berdoa kata kita menyadari banyak dosa yang kita lakukan, kemudian mencari ridho Allah dengan jalan meningkatkan iman, dan takwa kita adalah jalan memudahkan agar kita senantiasa berbuat jujur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.